you have in the biggest of the best in the lifetime, riding down in the rhyme of the sea. There are nothing, they are gone. Though the stars in the sky, they now take sign of me. Been waiting, been watching, till the world disappear and the universe is gone by you, gone by you. No one saying, starting, caring, but nothing but you. Even the stars and the moon collide, and the earth that we live in is dark. Nothing but you, nothing but you, nothing but you, nothing but you, nothing but you. The stars of the morning to the love that you have in the woman of in a lifetime, rising up from the top of the sea. There are nothing, they are gone. To the stars in the sky, they not visit on me. Been waiting, been watching, till the world is up and universe is gone by you, gone by you. No, I'm saying I do get it, but nothing but you. Even the stars and the moon collide, and the earth that we live in is joy. Nothing but you, nothing but you, nothing but you, nothing but you, nothing but you. Nothing but you. Nothing but you. Asik, Nothing But You. Udah satu lagu dibuka tadi oleh teman-teman The Transporter Band. Apa kabar teman-teman semuanya? Waduh, ceria semua hari ini ya. Berwarna-warni, asik. Oke, kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi sudah hari Jumat ya, sudah di jam 3 sore. Kali ini kita kembali lagi dalam Rembuk Transportasi. Satu lagu di awal tadi itu kalau nggak salah sih tanya Mas Rizky ya? Kenapa tuh lagunya kok sedih banget, ceritanya tentang apa sih Mas Rizky? Sebenarnya nggak sedih sih. Oh enggak toh? Oh, coba bukannya tuh sedih banget gitu. Saya dari Terus ceritanya sih memang itu ada di akhir dunia. Oke. Tapi kita masih mikir lagi. Jadi si cowok ini lah masih mikir ceweknya. Oh gitu. Lagi huru hara gitu. Dia masih mikir ceweknya. Waduh, kisah siapa sih itu? Diambil dari kisah siapa? Asik, itu kan. Oke, dari jauh saya pikir tuh Wali Songo tadi mau nyanyi lagu ini. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nanti tampil lagi pastinya. Tepuk tangan sekali lagi The Transporter. Luar biasa. Oke, mudah-mudahan Anda yang ada di rumah juga tetap semangat seperti teman-teman tadi ya. Semangat sekali dengan yang bajunya yang berwarna-warni, dan hari ini juga kita akan membuat semakin berwarna-warni di mana Yogyakarta masih menjadi destinasi atau tujuan wisata. Apalagi kalau kita berbicara mengenai sumbu filosofis yang ini sudah diajukan ke UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Luar biasa. Nah, saya pengen tahu juga nih sudah sampai mana sih sebenarnya pengajuan ini? Masih ada nggak sih PR-PR yang harus dibuat oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dari Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan nanti akan kita bahas lebih banyak lagi. Gimana, sudah menikmati juga
pedestrian di Malioboro. Nah, nanti juga kita akan ulas sedikit lah terkait dengan itu karena masih ada urusannya dengan sumbu filosofis. Tema kita hari ini adalah penataan Malioboro untuk menggapai status World Heritage. Seperti apa selengkapnya? Yang pasti Anda di rumah nanti juga bisa ikut bergabung dengan kami. Line telepon akan kami buka di 451666 451666. Saya panggilkan 3 narasumber yang sudah siap untuk bergabung dengan saya di sini. Yang pertama, beliau adalah PLT Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami panggilkan Bapak Sumadi, SHMH. Monggo Pak Sumadi. Iya. Nah, nanti saya tanya nih dengan beliau mengenai sejauh mana nih pengajuannya sebagai World Heritage. Monggo, silakan. Iya. Matur nuwun Pak Sumadi, sudah rawuh. Baik. Kemudian ada yang satu ini, aduh saya punya temen nih, sama-sama perempuan dan beliau orang yang hebat buat saya. Nanti saya tanya juga sejauh mana sih kemarin uji coba dari Malioboro menjadi pedestrian. Ibu Nimade Dwipanti Indrayanti STMT, PLT Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo Bu Made. Iya, sehat Bu Made? Alhamdulillah. Beliau mah tetap semangat loh. Hari ini agak sporty Bu Made ya. Iya. Baik, sambil nanti kita menunggu masih ada satu lagi. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, nanti akan segera bergabung dengan kami ya. Bagaimana Bu Made setelah dua tahap ya? Yang pertama tahap pedestrian full dari tanggal 3 sampai 15 ya kemarin ya? Tanggal 3 sampai November. Tanggal berapa ya? 8 apa tanggal 9 Oh, itu yang full. Oke. Kemudian setelah itu dirubah dari jam 6 6. sampai jam 9. Tanggapan masyarakat seperti apa, Bu? Terima kasih Mbak Vira, ini ketemu lagi, kita diskusi tentang Malioboro, sangat menarik. Dari hasil uji coba pedestrian, sebenarnya uji cobanya rekayasa dan manajemen lalu lintas untuk mendukung pedestrianisasi Malioboro. Jadi tanggapannya luar biasa, baik yang pro maupun yang kontra. Tapi itu menjadi bagian dari proses perjalanan kalau kami kira, karena sesuatu program itu akan dinilai memang ketika kita mengimplementasikan. Kalau hanya masih di dalam buku, album, nah itu kita tidak tahu reaksi masyarakat itu seperti apa. Betul, masih wacana begitu ya. Iya, ternyata kita bicara transport di situ, kita bicara penataan transportasi, dampaknya memang akhirnya kepada ekonomi, sosial, ini yang sangat kemudian mempengaruhi kondisi dalam perjalanannya. Jadi selama 2 minggu itu memang terjadi 2 kali pergantian waktu simulasi. Yang pertama full dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Yang kedua itu dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Dan ini berlanjut terus sampai dengan saat ini. Respon masyarakat sebenarnya kita juga survei, kita polling, 60% itu lebih malah mendukung pedestrian Malioboro, tapi memang dengan catatan-catatan. Ya, baik. Dengan banyak ini nanti yang akan selalu jadi evaluasi ya. Nah, kalau berbicara mengenai Malioboro sekarang menjadi pedestrian gitu ya. Ada yang semi pedestrian dan sudah jadi pedestrian kemarin sempat 1 minggu. Nanti saya mau tanyanya ke Pak Sumadi ini, sejauh mana sih Pak? Ini kan ada sumbu filosofi. Aduh, saya pengen tanya mengenai konsepnya. Wah, agak berat tapi kita bikin ringan aja nih, ngobrol aja nih. Saya kayak diceritain aja gitu Pak. Jadi sumbu filosofis itu adalah makna filosofisnya adalah makna implementasi daripada kehidupan dari mulai kehidupan lahiran sampai kemudian kematian gitu ya. Itu yang namanya konsep, namanya sangkan paraning dumadi, dari kelahiran sampai itu digambarkan dalam wujud fisiknya dari mulai panggung rapyak, keraton sampai ke Tugu Palputih itu. Jadi itu di situ juga ada makna tersambung adalah Hamemayu Hayuning Bawono, ada konsep satu lagi ya ini konsep tentang Manunggaling Kawula dan Gusri. Jadi itu sebuah konsep yang ini kemarin sejak beberapa waktu yang lalu kita coba ajukan mulai akhir tahun 2016 kita ajukan ke UNESCO untuk menjadi salah satu warisan dunia. Jadi perlu diketahui, jadi di Indonesia khususnya dari DIY ini mengajukan untuk warisan dunia itu bukan bentuk fisiknya,
tetapi konsep nilai-nilai yang ada di dalam konsep filosofis itulah yang diajukan, dan ini merupakan satu-satunya yang ada di dunia yang kita ajukan yang non fisik gitu. Jadi ceritanya seperti apa, ya, filosofinya apa. Jadi itu yang kita ajukan. Di mana perkembangannya ketika di terakhir tahun 2016 sudah kita ajukan, beberapa kali mendapatkan evaluasi dari UNESCO. Terakhir kita diminta pada September 2020 kemarin untuk menyampaikan konsep-konsep berkaitan dengan manajemen plan-nya. Manajemen plan-nya adalah salah satunya bagaimana tadi disampaikan Mbak Fira adalah bagaimana ketika sumbu filosofis itu nanti kemudian ditetapkan oleh UNESCO, di sana ada jaminan keselamatan para di bidang transportasi. Salah satunya adalah actionnya adalah membentuk sebuah jaringan pedestrian gitu. Jadi ini yang disampaikan Bu Made tadi adalah bagaimana menunjang dari sumbu filosofis itu tadi. Kalau tadi konsep dari Dinas Kebudayaan, nah kalau dari Dinas Perhubungan sendiri konsepnya kan seperti apa nih yang diterapkan supaya untuk mendukung penataan transportasi di Malioboro? Jadi seperti menguatkan apa yang disampaikan Pak Madi tadi, bahwa kontribusi dari sektor transportasi itu sendiri sebenarnya bagaimana kemudian transport itu berjalan secara teratur. Jadi polusi juga dikurangi, kemudian lebih memprioritaskan kepada pejalan kaki. Jadi sebenarnya ketika kita menikmati kawasan yang penuh makna, penuh nilai, itu kan lebih enak ya kita menikmati dengan berjalan. Kalau berkendaraan ya tinggal lewat saja gitu. Nah, tapi tidak semudah itu sebenarnya. Jadi untuk sampai ke tataran bagaimana apa yang kemudian diharapkan sebagai bagian dari kawasan World Heritage itu, kami di sektor transportasi ini memang perlu dukungan semua pihak. Ketika kita bicara kawasan itu akan khusus misalnya untuk pejalan kaki, tidak saja kemudian kita menutup jalan itu, karena efeknya terus kemudian ke samping-samping. Betul. Makanya kemudian kemarin kita juga mengatur manajemen dan rekayasa dengan giratori, jadi jalan satu arah itu. Dan sebenarnya tidak ada perubahan signifikan juga untuk jumlah kendaraan bermotor. Jadi sebenarnya kami kan juga survei itu. Orang kan menyatakan wah berkurang, ternyata tidak. Sama aja. Jadi volumenya itu hanya cuman kemudian mereka lari ke samping-samping, ke ruas-ruas. Hanya sekarang tinggal perlu pembiasaan aja ya, apalagi besok sudah mau jadi pedestrian full misalnya gitu ya. Dan itu bertahap, jadi tidak bisa kita sekarang bicara pedestrian full tidak bisa. Karena kita harus mengatur banyak hal gitu. Ya sambil jalan dan sambil dievaluasi maksudnya begitu ya. Sejauh mana sebenarnya pengajuan ini kawasan Malioboro dan juga ini sumbu filosofi ini ke UNESCO sebagai World Heritage. Nah, kalau Pak Madi katakan tadi mau naik apa gitu. Sejauh mana maksudnya kalau naik bis lebih cepat gitu, naik pesawat lebih cepat lagi. Nah, kita akan tanya apa sih sebenarnya PR-nya supaya segera nih UNESCO menetapkan bahwa sumbu filosofi menjadi warisan budaya dunia. Nah, setelah yang satu ini kami akan kembali tetap bersama kami tentunya dalam Rembuk Transportasi. Ya, kita masih di Rembuk Transportasi bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kan tadi katakan pada teman-teman yang ada di rumah, pada Anda semua bahwa hari ini kita punya tamu satu lagi. Ini beliau juga harus hadir karena ini efeknya luar biasa tentunya untuk Dinas Pariwisata pastinya ya. Langsung saja saya panggilkan, beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami panggil Insinyur Singgih Raharjo SH MED. Monggo silakan Pak Singgih. Ya. Silakan Pak Singgih, monggo. Selamat sore. Selamat sore. Monggo Binara. Ya, ini dia. Ada Pak Singgih sudah hadir di sini. Jadi kita ngobrolnya udah lengkap nih ya. Dinas Kebudayaan ada, dari Dinas Perhubungan ada, dari Dinas Pariwisata juga ada. Nah, kalau ngomongin soal Dinas Pariwisata, sumbu filosofi nih Pak Singgih. Langsung saya tembak pertanyaan aja deh, karena tadi Pak Madi sudah kena, Bu Made sudah nih. Pak Singgih ya belum nih. Kira-kira nih Pak, pengaruh penetapan sumbu filosofis ini terhadap dunia pariwisata di DIY seperti apa nantinya? Ini luar biasa karena di situ penuh dengan narasi, storytelling yang kuat sekali. Jadi apa yang kemudian akan kita
jual Ya. itu adalah cultural experiences. Jadi Waduh. pengalaman budaya. Ya. Dan itu tidak akan terkalahkan dimanapun. Karena sumbu filosofi hanya ada di Di Yogyakarta. Oke. Nah itu uniqueness, kemudian itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Oke, saya berpikirannya gini, kalau misalnya mereka datang ke sini pengen tahu seperti apa sih warisan budaya di Jogja gitu. Nah, mereka bisa taunya seperti apa? Apakah kita nanti akan menyiapkan pemandu wisata atau seperti apa nantinya? Tidak hanya pemandu, Tapi jadi sudah paket wisata untuk sumbu filosofi kita sudah siapkan. oh gitu. Karena narasi dari Pak Madi sudah ada, kemudian kami rumuskan bersama-sama dengan Asita dan HPI, Himpunan Pramuwisata. Kemudian itu kita kemas menjadi sebuah paket wisata. Dan kita membayangkan kalau paket wisata menyusuri Panggung Krapyak sampai Sampai ke Tugu Tugu. Palputih itu kan kalau kita hanya melihat itu mungkin sejam 2 jam selesai. Tapi paket wisata yang kita buat itu 3 malam 4 hari. Hanya dari Panggung Krapyak sampai Yes. Tugu Palputih. Luar biasa kan? Oke. Itu Tapi line of tidak pakai kendaraan bermotor ya Pak? jalan kaki. Oh, jalan kaki. Jalan kaki. I see. Dan itu menarik karena apa? Kemudian di sana akan dikupas kalau kemudian kita bicara tentang Panggung Krapyak ya. Itu bagaimana kemudian filosofinya, dulunya seperti apa. Betul-betul wisatawan akan diberikan informasi, narasi-narasi yang bagus. Kemudian dilihat sekelilingnya. Ya. Kemudian nanti berjalan melihat tanda-tanda atau bukti bahwa dulu itu memang ada sesuatu ada di situ, mungkin dari sisi vegetasinya, mungkin dari sisi penamaan toponim jalannya dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Jadi berasa kita napak tilas gitu ya Pak ya? Betul. Oke, jadi bagaimana caranya Yes. masyarakat diajak untuk merasakan Iya. dari sejarahnya dulu seperti apa. Menarik sekali ya. Saya pengen tahu berapa harga paketnya, tapi nanti dulu ya. Karena menarik sekali gitu loh. Ini bisa berombongan, bisa person pun nggak masalah ya. Kita Nggak masalah. nggak masalah Jadi, ya. Dan ini yang luar biasa karena tidak dipunyai oleh daerah lain. Iya, Dan iya, ini kekayaan yang luar biasa. Oke, ini digarap beneran ini sama Dinas Pariwisata. Nanti deh kita lihat seperti apa implementasinya ya. Saya ke Pak Madi lagi. Pak Madi, sejauh mana nih? Kan sudah dari 2016 ya? Ya, Sampai dengan sekarang, ya 2020 aja udah mau habis gitu. Ya. Masih ada PR apa sih Pak dari UNESCO? Ya, terakhir kemarin di bulan September kami mengajukan apa yang sudah dimaui oleh tim teknis dari UNESCO. Dan ini adalah rencana aksi atau manajemen plan-nya daripada sumbu filosofis ini. Oke. Yang pertama adalah dari faktor keamanan dan akses pejalan kaki dan lalu lintas yang tadi saya sampaikan adalah salah satunya adalah strateginya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pedestrian yang di Malioboro dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah konservasi dan pemeliharaan. Itu adalah misalnya mengembangkan rencana pemeliharaan, membuat pandu-panduan konservasi dan sebagainya. Itu jadi sudah kita siapkan. Yang ketiga adalah konservasi dan pengelolaan sepanjang sumbu dari Tugu Keraton ke Panggung Krapyak. Kita sudah menyiapkan rencana-rencana konservasinya adalah misalnya menunjukkan nilai-nilai penting dari bangunan cagar budaya yang ada di sekitar sana. Jadi kita tunjukkan. Jadi kalau masyarakat yang ingin membangun baru pun itu harus sesuai dengan cagar budaya yang ada di sananya. Jadi tidak saklek terus karena Tidak ini harus. warisan budaya, lu nggak boleh bangun, harus Enggak. seperti ini. Boleh gitu ya? membangun tetapi harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Gitu, Oke, kita buat oke, regulasi. baik. Kemudian? Selanjutnya adalah ini yang tidak kalah pentingnya adalah interpretasi. Kita sosialisasi tentang sumbu filosofis ini sampai kepada semua masyarakat bisa mengerti. Karena nanti kalau masyarakat tidak mengerti kan sia-sia kan itu. Jadi kita selalu menyediakan ruang area untuk masyarakat itu selalu bertanya terhadap konsepnya seperti apa toh sumbu filosofi ini. Kita terbuka sekali sehingga masyarakat itu tidak hanya tetapi mereka memiliki melu handarbeni apa yang dinamakan warisan itu tadi. Oke, ini masyarakat yang ada di sekitar. Tidak hanya di sekitarnya, tetapi bahkan mungkin lingkungan di daerah istimewa Yogyakarta kita beri pengertian sama. Kita lakukan penyuluhan, sosialisasi kepada lewat media seperti ini kita berikan sosialisasi. Oke, apa sih yang harus ditekankan ke mereka ini masyarakat ini?
bahwa sumbu filosofis itu yang nanti mudah-mudahan itu bisa menjadi warisan dunia tidak hanya jadi milik masyarakat sekitarnya, tetapi kita di DIY itu harus mendukung semuanya, semua sektor. Ada sektor dari lalu lintas ikut terlibat, sektor pariwisata, sektor pemberdayaan, misalkan semua sektor itu harus terlibat di sana. Jadi bukan hanya milik nanti misalnya itu kebudayaan, tidak, semua menjadi. Iya, oke. Planning apa lagi Pak? Ya. Masih belum. Selanjutnya adalah ikatan kemasyarakatan dan nilai-nilai sosial spiritual yang harus berbasis di sana. Jadi ada misalnya menyiapkan ketentuan panduan pengelolaan terkait dengan status bangunan dan sebagainya. Seperti tadi kita membuat regulasi terkait dengan penataan bangunan yang ada di sana. Yang terakhir adalah pengelolaannya. Kita mengoptimalkan kerja dari ada sekretariat bersama yang itu melibatkan tidak hanya dari instansi pemerintah daerah, ada dari Bantul, dari kota maupun dari provinsi, tetapi itu sampai kepada tataran organisasi perangkat yang ada di daerah, di wilayah terkecil, RT RW kita ikutkan. Kita membentuk namanya kelompok kerja teknis. Ngapain aja tuh mereka nanti kerjanya? Ya, salah satunya mereka mensosialisasikan, terus mereka ikut membantu, mendukung, jadi menginventarisasi data-data terhadap bangunan-bangunan yang perlu dilestarikan dan sebagainya. Termasuk kalau tadi ada vegetasinya seperti apa yang harus kita tanam di sana, itu kita kembalikan ke semula ya. Ya, jadi itu yang sudah kita lakukan dan mudah-mudahan nanti sekitar bulan Februari 2021 kita akan mendapat undangan untuk mempresentasikan action plan yang sudah kita kirimkan di bulan September kemarin. Mudah-mudahan kita mohon doa restunya lah kepada masyarakat bisa terekam. Jadi sekarang UNESCO lagi belajar nih. Kan lagi barusan dikirimin sama Pak Madi dan teman-teman. Kita terima dulu penelpon yang bergabung. Halo, selamat sore. Lepas ya. Monggo bisa dicoba lagi di 451666 451666. Gak usah takut, gak usah grogi, tanya aja. Kita lagi ngobrol santai nih ya, supaya kita tahu seperti apa sih sebenarnya arah ke sumbu filosofi yang diajukan ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Luar biasa nih, masih bakalan banyak yang datang ke Jogja. Baik, terkait dengan Malioboro ini salah satu dari sumbu filosofi. Dia berada di yang paling tenar tuh Malioboronya ya. Orang masih nggak ngerti panggung krapia itu apa, tapi begitu tahu Malioboro, wah ini dia. Nah, ini sejauh ini evaluasi hasil uji coba selama ini seperti apa Bu yang didapat evaluasinya? Iya, jadi dari hasil evaluasi memang mungkin kalau sekarang mungkin yang ada telepon. Evaluasinya dipending karena kita akan terima telepon dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan Romo Joko leres. Ije, monggo Romo. Ada yang ingin disampaikan? Ya. Saya ucapkan selamat ya atas terlaksananya salah satu status World Heritage yaitu sumbu filosofi. Tapi menurut saya di Jogja itu sebagai kota budaya itu sumbu filosofi itu tidak hanya itu satu-satunya itu, tetapi di Jogja itu ada lebih dari 10. Yang pertama tentang Pusaka Trisula, Kiai Trisulo, ya, itu adalah filosofi mangasah mingising budi, memasuk malaning bumi, melayu-layuning taun. Itu harus 3 item itu harus dikerjakan secara sungguh-sungguh dan berbarengan. Kemudian nama Yogyakarta sendiri. Itu sebuah heritage pula, karena itu nama dari cerita pewayangan yang digunakan untuk nama keraton kita. Kemudian tata ruangnya itu sungguh imajiner. Itu sebenarnya juga sebuah pusaka yang namanya Kiai Gowijoyo, pusakanya Satria Ayodhya. Kemudian siklus hidup orang Jawa itu ada. Kemudian rumah Jogja, rumah Joglo. Itu adalah menunjukkan filosofi Hastabrata, ciri-cirinya. Kemudian tata pemerintahan yang istimewa, itu ada. Kemudian pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya, sampai nanti ada jati diri Jawa. Kalau Provinsi Kerso menggunakan, itu adalah jabaran dari Sastro Jendro Gayuningrat Panglawadi. Itu sebenarnya menurut saya itu adalah jati diri Jawa tidak. Ya mungkin itu perlu dibahas lebih lanjut. Dan mungkin Jogja ini sebagai kota budaya memang tepat
Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Romo, luar biasa. Ini bisa belajar banyak dengan beliau nih ya. Dan nanti saya minta pendapat dari Dinas Kebudayaan, dari Dinas Pariwisata, dari Bu Made juga. Tapi sabar dulu, mungkin nanti sesi berikutnya ya. Saya masih ingin menggali mengenai evaluasi yang didapatkan dari Dinas Perhubungan terlebih dahulu. Seperti apa, Bu? Jadi melanjutkan tadi yang kami sampaikan. Jadi mungkin sekarang ini mungkin yang di blow up itu adalah terkait dengan persoalan ekonomi. Iya. Ketika itu dibatasi kendaraan, anggapannya memang pengunjung berkurang. Nggak ada yang belanja. Ya, nggak ada yang belanja dulu, mungkin parkir susah dan segala. Sebenarnya tidak. Jadi ketika kita mengevaluasi itu sebenarnya kondisi volume lalu lintas itu tidak ada yang berkurang, tetapi mereka akan menyebar ke sirip-siripnya. Kemudian kita bentukkan giratori penuh, jadi ada satu arah itu. Iya. Memang dari hasil evaluasi dari titik-titik simpang itu perlu ada normalisasi simpang, karena ada yang di Suprapto itu kan dengan di dekat Ngabean itu 90 derajat. Iya. Jadi kalau orang mau membelok ke timur itu agak bahaya gitu karena sikunya terlalu 90 derajat. Kemudian cycle time untuk waktu nyalanya lampu traffic, itu juga perlu kita atur karena berbeda. Jadi untuk satu arah itu kan memang membuang arusnya kan ada yang kemudian tidak bisa langsung ke selatan. Jadi kan ke utara terus dia ke selatan mungkin melewati misalnya Jalan Gajah Mada atau Suprapto itu menumpuk. Tapi pada prinsipnya mungkin apa yang dicemaskan selama ini itu mungkin ini kan bagian dari proses. Jadi kalau kita kemudian bicara penilaian dan hanya dengan 2 minggu mengukur satu ekonomi tertentu itu tidak bisa. Kita audit dulu dong. Kondisinya ini 1-2 hari apakah bisa mengukur kondisi jangka panjang. Tadi seperti yang disampaikan Pak Madi dan Pak Singgi, bahwa harapan kita memang ketika kita bicara Malioboro bagian dari sumbu filosofis ini menjadi bagian yang kawasan premium. Kawasan premium yang dimana orang ke sana itu ya bukan dibatasi, tapi ketika ke sana dia mendapatkan nilai yang cukup tinggi yang ketika saya bisa jalan kaki dengan enak. Saya mau parkir, saya ada tempatnya gitu ya semuanya itu. Dan satu cerita lagi, kita tidak bicara berhenti sampai menata hanya di Malioboro. Tapi sejalan dengan sumbu filosofis sebenarnya kan ini dari Tugu di Palputi sampai di Panggung Kerapia. Itu juga kami sudah merancangnya dari Tugu Palputi sampai Panggung Kerapia. Kita punya moda transportasi tradisional. Ini yang ke depan mungkin kita unggulkan atau prioritaskan sebagai transportasi wisata. Nah, ini dia, menarik ya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Tetap bersama kami tentunya dalam Rembuk Transportasi. Kami kembali sesaat lagi. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku yakin nanti masih milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku begini.
Aku dari jauh bersama dia, walau pasti ku terbakar cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Aku ku yakin kau tahu akan batas waktu. Ku terpaku, aku minta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Oh, aku minta, kau tahu tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku minta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu, aku merindukanmu. Oh, aku Boleh beri tepuk tangannya untuk teman-teman The Transporter Band. Yes, tanpa batas waktu. Itu juga ya, Yogyakarta juga seperti itu, tanpa batas waktu. Karena mau siang, mau pagi, mau malam, pokoknya tetap rame terus dan tetap luar biasa. Apalagi sebentar lagi Yogyakarta akan ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Romo Joko yang sudah menelpon kami untuk memberikan banyak masukan gitu ya. Mungkin bisa diapresiasi satu persatu nih dari Pak Singgi dulu nih. Apa yang beliau sampaikan tadi lengkap sekali bahwa filosofi itu nggak cuma di sumbunya aja. Betul, jadi kalau kita bicara tentang Jogja maka tidak akan pernah habis untuk kita ulik gitu, untuk kita berikan sesuatu yang kemudian menjadi paket-paket wisata. Ini luar biasa. Dan ini yang belum digali oleh teman-teman baik itu ASITA, Asosiasi Travel Agent, maupun kita semua. Kalau kita coba bandingkan dengan yang ada di Brussels, dengan Mannequin Peace yang hanya sekitar 60 cm, tapi itu menjadi anchor dan menjadi orang kalau wisatawan ke sana pasti ingin ke situ. Itu hanya satu. Nah, kita punya Sementara banyak Jogja, sekali yang kemudian daya tarik yang luar biasa, dan itu perlu kemudian diangkat, di packaging secara bagus, dan itu daya tariknya luar biasa. Saya sepakat dengan Romo Joko, jadi tidak hanya itu. Banyak sekali ya. Kalau kita bicara tentang travel pattern ya, travel pattern atau pola perjalanan wisata, ini banyak sekali yang bisa kita gali di situ. Banyak kita bicara tentang mataram Islam, dari mulai Kota Gede, Pleret, Karto, kemudian sampai akhirnya di yang sekarang ini. Kita bicara tentang ini yang sekarang baru jalur rempah. Itu bisa jadi kan paket wisata nasional sendiri. ya, tapi ini bagaimana Jogja? Potensi wellness tourismnya gitu ya, itu kan bisa dihubungkan dengan jalur rempah itu sebetulnya. Benar. Belum lagi ekonomi kreatifnya. Wah, ini nggak akan pernah habis, betul. Tinggal mau pilih yang mana begitu ya. Tapi karena kita mempunyai cukup banyak, kemudian apa ya, tidak kemudian dikemas secara baik. Tapi ini sudah mulai kita angkat kembali cerita-cerita atau narasi storytelling di masing-masing, pamannya di kawasan Mangunan, dengan storytelling ikoniknya Sultan Agung, pamannya. Dengan surrounding di Mangunan itu, Imogiri itu sangat lengkap sekali kalau kita bicara tentang budayanya, kemudian industri kreatifnya kan di sana juga sangat bagus ya, Bukit Sari, kemudian Tembi. Ini luar biasa, sehingga ini yang kemudian harus dikemas secara baik, kemudian menuju ke sebuah quality tourism atau pariwisata yang berkualitas, tidak hanya selfie-selfian ya. Betul. Ini tinggal nanti nih Pak Singgi dan teman-teman gimana meng-create-nya, masyarakat mah siap aja buat bantu, buat dukung nih ya kan. PR-nya banyak. Oke, kita terima dulu penelpon yang bergabung. Halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Putri Mbak, Pasir Solo.
Oh iya, saking Solo. Je, monggo Bu Putri. Pak Sigit ya, Je, Kepala Dinas Pariwisata Jogja, iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, berkenatur Je, sekedar tanya menawi banjir jualan konten sepanjang jalan Malioboro, iya. apakah itu hanya untuk pihak Jogja saja Pak? Oh, Je. Atau orang dari luar kota seperti saya dari Solo itu Bisa. memungkinkan? Iya. Dan kalau malam itu bagaimana mekanismenya? Oh iya. Agar Je. Je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Putri dari Solo. Waduh, ini ingin meramaikan kasanah Malioboro ini. Monggo, mau diapresiasi terlebih dulu, Pak Singgi. Ini seharusnya ada dari ini ya, PKL Malioboro. Keren juga ya ini ya. Iya, kalau bicara Malioboro memang magnetnya tidak hanya wisatawan, tapi orang jualan. Iya, orang jualan magnetnya di situ. Tapi Bu Putri ini dari Solo bisa ikut gabung juga ke sana nggak, Pak? Ini saya kira ini otoritasnya di kota, tapi Kota, yang iya. saya tahu itu ada paguyubannya Oke. dan saya kira untuk Malioboro sudah sangat padat sekali ya, jadi mungkin akan sulit ya untuk masuk ke sana. Di Malioboro memang kalau saya melihat itu pada umumnya ya orang Jogja ya. Iya, Pada umumnya iya, orang orang Jogja. Oke, Ya. baik. Tapi bolehlah kalau misalnya mau silaturahmi ya. mungkin boleh, boleh. Dengan paguyuban PKL di Malioboro, Iya. boleh silakan Bu, nanti bisa dicari ya. Iya. Oke, Iya. baik. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan Romo Joko, Iya. Pak Madi ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi begini, saya terima kasih Romo Joko, itu teman dialog kita biasanya gitu. Iya, Jadi iya. Romo Joko, jadi kita ingin menjadikan sumbu filosofis itu sebagai warisan dunia, bukan berarti kita ingin kembali Jogja ke masa lalu, bukan. Oke. Tetapi kita bagaimana nilai-nilai luhur seperti disampaikan Pak Joko tadi, itu kita pelihara, kemudian kita kembangkan dalam konteks kekinian, dan kemudian untuk menata kemudian yang akan datang. Jadi banyak benar Pak Joko, jadi nilai-nilai luhur kita itu banyak. Yep. Bahkan kami di Dinas Kebudayaan itu sekarang tidak hanya memprogramkan bersifat yang kesenian, adat istiadat, tradisi, tidak. Tetapi sekarang kita gali nilai-nilai luhur kita yang begitu banyak, begitu luhurnya itu sekarang kita coba kita gali, kemudian kita kembang dalam konteks kekinian. Oke. Jadi itu saya sangat terima kasih tadi Pak Joko yang sudah menyampaikan. Jadi itulah maka warisan dunia itu nanti akan kita coba kita gali kembali, kita implementasikan untuk Jogja kekinian dan nanti yang akan datang. Oke, seperti itu tanggapannya Pak Madi ya. Matur nuwun Pak Madi. Iya. Kalau dari Ibu Made sendiri seperti apa Ibu menanggapi apa yang disampaikan Romo Joko tadi dari sisi Dinas Perhubungan ya? Ya, kalau kami itu kan sifatnya mensupport ya, Iya. mendukung. Jadi apapun kemudian yang menjadi bagian dari nilai-nilai budaya yang harus kita jaga. Jadi kalau kawasan itu kan pasti punya makna, punya arti tersendiri. Nah, ini bagaimana kami mungkin kalau di transport itu kan mendukung dari pengaturan visi transport, bagaimana ada di situ ada aktivitas apa gitu. Contohnya mungkin kalau yang disampaikan sekarang sumbu filosofis itu kan terbagi menjadi part-part ya. Jadi segmentasi kita bicara Malioboro berbeda, kita bicara Mangkubumi. Iya. Berbeda dengan mungkin sampai dengan Keraton Panggung Krapyak misalnya, Iya. Pelengkung Panggung Krapyak. Nah, dari situlah mungkin kita melihat di situ yang kemudian yang akan dipertahankan sebagai bagian dari nilai-nilai budaya apa. Sehingga mungkin nanti kita juga akan mengikuti. Contohnya misalnya ketika itu memang mempunyai nilai-nilai historis yang baik tadi, bagaimana kemudian dengan kekinian, apakah kemudian kita taruh di situ sesuatu aktivitas yang kemudian misalnya dari sisi transport ya, dari sisi parkir untuk bus misalnya begitu di Malioboro sendiri Iya, begitu iya. kan, sepertinya itu kan tidak pas. Tidak mungkin, Ya. ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Sekarang kalau kami itu mengikuti, sekarang misalnya yang dimaksudkan kawasan budaya, kawasan heritage, itu fungsi-fungsi apa yang mau dikembangkan atau kemudian dipertahankan di situ. Kemudian dari sisi pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini kita mendukung transportnya yang seperti apa Oh iya. modelnya. Iya, Apakah iya. kemudian motorcycle atau non motorized begitu ya. Jadi ya kita melihat dari apa yang kemudian sudah ditetapkan. Kalau dari sisi transportasi istilahnya melengkapi dari apa yang diaturlah di dalam Oke, baik. kawasan Moda itu. transportasinya yang paling cocok Iya. yang mana? Pokoknya terserah nanti diatur dulu seperti apa, baru nanti Dinas Perhubungan siap gerak deh mau dibikin lebih
cantik lagi Yogyakarta ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi yang keempat masih dengan tema kita yaitu mengenai penataan Malioboro untuk menggapai status World Heritage. Sesaat lagi kami akan kembali, tetap bersama kami dalam Rembuk Transportasi bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih berbicara mengenai penataan Malioboro untuk menggapai status World Heritage. Nah, sebentar lagi lah, ini sekarang UNESCO lagi belajar karena kemarin sudah secara plan sudah disampaikan ke UNESCO, besok Februari siap-siap untuk presentasi ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan terus goal, terus nah ini nanti PR selanjutnya ini ya, mau diapain kalau sudah menjadi status World Heritage. Nah, tadi terakhir dengan Bu Made sudah support-supportnya luar biasa. Cuman secara kemarin uji coba itu Bu, kendala-kendalanya apa sih Bu? Kendalanya kita memang belum mempersiapkan misalnya ruang parkir ya. Jadi ruang parkir, dan sebenarnya itu kan sebenarnya begini, ketika ini sekarang mau bagaimana kawasan itu, kita batasi orang untuk sebenarnya tuh parkir itu tidak menjadi persoalan ketika kemudian kita punya di luar. Jadi transit, kemudian nanti ke sana kan Trans Jogja bisa lewat. Tetap berjalan ya. Jadi tetap ya. Coba mungkin sinergitas dengan aktivitas ekonomi lainnya di situ itu yang mungkin juga kita perlu data lebih lanjut untuk kedepannya seperti apa. Oke, baik. Kita lanjutkan setelah penelpon yang berikut ini. Halo, selamat sore. Coba lagi Mbak. Monggo silakan Romo. Jadi yang saya sampaikan tadi, kalau diperkenankan mungkin saya ingin menghadap Bapak Kepala Dinas Budayaan. Iya. Kapan waktunya? Iya. Karena menurut saya ini bisa digunakan sebagai dasar hukum atau norma budaya. Sebelum nanti dibuat norma teknis yang namanya perda dan sebagainya. Ya. Tapi sebelum perda sebagai norma teknis, mestinya ada norma budaya dulu. Oke, baik. Sehingga itu akan merupakan sumber hukum bagi penyusunan peraturan-peraturan di ya, kalau Pak Kepala Dinas Budaya berkenan mungkin bisa memberikan waktu, saya akan menghadap. Oke, bisa ngobrol lebih banyak lagi ya Romo ya. Terima kasih Romo Joko atas atensinya. Baik, nanti bisa bikin janji sama Pak Madi nih kayaknya. Iya, monggo Romo Joko, pintu kami terbuka. Kami senang dialog seperti masukan-masukan dari Romo Joko tadi. Monggo silakan. Oke, baik. Terima kasih Romo Joko, nanti bisa deh kopdar sama beliau. Nah, sekarang dari Dinas Kebudayaan ini, kan tadi sudah ada beberapa pengennya nih wisatawan dibawa untuk jalan-jalan napaktilas gitu ya. Tapi ada kan moda-moda transportasi yang sudah dikembangkan juga untuk mendukung sumbu filosofi. Apa sih Pak kalau dari Dinas Pariwisata? Oh iya, jadi kami pernah punya bantuan dari CSR ya, itu ada moda transportasi yang memang didesain untuk city tour begitu ya. Tapi karena memang regulasi yang kemudian regulasi dan spesifikasi, kemudian itu tidak digunakan. Tetapi kembali tadi ke Bu Made tadi sebetulnya bisa dikembangkan dengan moda transportasi non motorized ya. Kalau kita bicara tentang sumbu filosofi yang kemudian ini nanti akan menuju ke pedestrian, andong, becak, kayuh ya, bukan becak yang lain. Ini menarik sekali. Pamannya andong. Saya punya pengalaman yang menarik pada saat kemudian berada di city tournya di sebuah negara dengan self guiding itu betul-betul menarik. Ya, bantuan teknologi pamannya. Kita sedang melintas di Malioboro, maka kemudian headphone atau earphone ini akan kemudian bercerita Malioboro ini adalah penggal dari sumbu filosofi yang ini. Ini kan bantuan teknologi yang kemudian akan membantu bagaimana kemudian informasi itu bisa tersampaikan oleh wisatawan. Kan kita nggak jualan dari artefak tapi juga nilai-nilai kan. Dan cari cerita gitu ya. Cultural experiences kan di situ. Kemudian dari sisi becak. Becak ya kita bekali pengetahuan becak itu, becak bukan sekedar pengayuh becak, tapi dia menjadi agent tourism kita atau menjadi pemandu wisata kita yang dibekali oleh informasi-informasi itu. Sambil cerita, sambil naik becak, seru gitu. Jadi itu natural banget gitu ya. Dan yang seperti itulah yang kemudian
para wisatawan Mencari. yang high quality wisatawan yang spendingnya tinggi itu kemudian akan mendapatkan pengalaman. Oke, jadi mereka mencari kualitas ya. Betul. Oke, betul. dan itu akan ditawarkan oleh Yogyakarta. Yes. Dan ini paket sumbu filosofi sudah kita uji coba, ya, dengan Asita dan HPI berjalan dari ujung ke ujung. Itu 3 hari 3 malam juga, Pak? Apanya? Jalannya 3 hari 3 malam juga? Oh, enggak. Saya pikir sampai sejauh itu enggak ya. Oke, kemudian hasilnya seperti apa tuh waktu diuji coba? Dan luar biasa pada saat 2019 itu saya di Dinas Pariwisata, saya sampaikan ke floor itu, ada yang tahu nggak tentang sumbu filosofi? Ada Pak, ngacung, saya tanya gini. Ternyata ya belum banyak orang yang menggunakan. Sehingga inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab saya juga untuk kemudian membawa roh kebudayaan itu di pariwisata seperti itu. Dan luar biasanya begini, kita jualannya itu bukan artefak, bukan nilai-nilai yang kemudian hanya di lokal, tapi filosofi, sumbu filosofi ini betul-betul global. Bagaimana bicara tentang sangkan lan paraning dumadi, dari mana kita berasal dan mau kemana kita mau menghadap. Ini mengingatkan kita kan berarti itu kan begitu. Sebetulnya universal banget. Di dunia manapun ada kehidupan pasti ke situ. Betul. Tapi kok kebetulan di sini loh ada filosofinya. Baik. Pak Madi, dukungan dan harapannya deh ke depannya dan apa yang harus masyarakat lakukan untuk mendukung ini? Iya. Jadi kami sangat berharap kepada rekan-rekan atau semua warga khususnya daerah istimewa Yogyakarta untuk bagaimana mendukung tentang program sumbu filosofis ini. Karena apa? Bagaimanapun kebijakan ini bukan hanya untuk kepentingan amat, tapi ini untuk kepentingan masyarakat semua. Yakinlah bahwa kami Pemda itu tidak berbuat untuk yang tidak baik kepada, tetapi ini adalah untuk kepentingan. Memang selama ini masyarakat itu memang baru terkaget-kaget gitu lah. Tapi saya kira nanti ketika kita sudah tahu pengertiannya, sudah mengerti semua, saya kira mereka akan mencari kemanfaatan. Oke, sudah menjalani prosesnya, karena memang kata-kata proses butuh ini waktu. Iya kan. Sebenarnya cuma kesannya klise, tapi memang itulah yang terjadi gitu ya. Oke, baik. Kalau dari Bu Made sendiri, program kedepannya untuk mendukung sumbu filosofi dari Dinas Perhubungan apa? Iya, jadi kan tidak sekedar sampai dengan uji coba itu sudah selesai gitu. Tadi dari uji coba kita evaluasi, mungkin ke depan tahapan sampai menuju kepada sesuatu yang ideal itu kan butuh proses itu tadi. Tapi percayalah tadi seperti yang disampaikan Pak Madi bahwa apa yang kita kemudian rencanakan ke depan itu insya Allah lah ini tidak akan merugikan, malah justru kemudian itu menjadi kawasan yang premium, kawasan yang kemudian dicita-citakan semua orang penduduk di dunia ini untuk bisa ke sana begitu. Dengan keteraturannya ya. Betul, dan menciptakan pariwisata yang kualitas seperti Pak Sigi katakan tadi ya. Baik, kami ingin membahas lebih banyak lagi, tapi sayangnya waktu yang sudah membatasi kami, tapi nggak apa-apa lah, nanti bisa main-main ke Dinas Pariwisata, ke Dinas Kebudayaan, boleh terbuka lebar ya Bapak ya untuk kita ngobrol dan segala macam. Baik. Dan program-program dari Dinas Perhubungan mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan siap mendukung lah untuk sumbu filosofi ini menjadi warisan budaya dunia. Baik, terakhir akan ada satu lagu dari teman-teman The Transporter Band, kali ini ada Ariel Noah. Loh kok berubah Arielnya? Satu lagu dengan Mungkin Nanti ya. Oke, sampai di sini Rembuk Transportasi. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saatnya ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya. Sudah lepaskan semua, ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi, mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin, saat semua di sini
saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi, dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin.